Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Biar kelihatan ngajinya bagus, makhrajul huruf bagus, tajwidnya lumayan. Menggerak menyampaikannya begini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, program guru penggerak, program sekolah penggerak, atau apapun terkait dengan gerak-gerak lainnya, kami di BGP Banten berusaha untuk memaknai sebagai sebuah pergerakan. Saya ulang, sebagai sebuah pergerakan. Ketika kita memaknai sebuah program, misalnya Bapak dan Ibu ikut pelatihan, Bapak dan Ibu kembali ke sekolah mengimplementasikan, nanti di akhir sudah dievaluasi selesai dan kemudian itu selesai. Kewajiban Bapak dan Ibu seolah-olah selesai. Kalau sebagai sebuah program, guru penggerak juga begitu. 6 bulan, dulu 9 bulan, 10 hari, lahir, dapat sertifikat, selesai, seolah-olah selesai. Tapi kemudian ketika cerita sebagai sebuah pergerakan, maka Bapak dan Ibu tidak ada kata selesai. Kenapa? Sekolah penggerak memiliki makna harus menggerakkan komunitas. Bisa dipahami kah? Maka pastikan betul standar yang ingin dicapai, dan kemudian cerita tentang pemenuhan standar itu selama proses. Ada anak-anak yang memang punya akselerasi, tapi kemudian ada anak-anak yang memang perlu didorong, ditarik, digelindingkan, sehingga apa? Nilailah itu dalam sebuah proses. Sehingga bukan sudah gosong baru kemudian aduh gosong, nggak gitu. Selama masak itu cek. Jadi jangan ditinggal gosok. Begitu tinggal gosok, aduh gosong, lari ke tempat yang gosong, masakan. Begitu bau lagi gosong, bajunya yang gosong sekarang. Halo. Hai. Bapak dan Ibu yang saya hormati, selama proses. Sehingga kalau saya ngelihat begini nih, ini ngantukan nih, sudah masuk rekaman saya nih. Yang ngantuk ini akan saya apakan nanti gitu. Oke, Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini adalah isu-isu program sekolah penggerak. Tapi kemudian yang ingin saya garis bawahi dengan sangat tebal adalah Bapak dan Ibu diajak untuk menggerakkan. Jadi mempelajari ini semua, berdiskusi ini semua, berbagi praktek baik ini semua, bukan hanya untuk diri dan sekolah Bapak dan Ibu, tetapi juga tetangga Bapak dan Ibu. Clear ya? Istilahnya pengajaran. Walaupun nanti para profesor yang ada di sini gitu, enggak pengajaran lagi Pak, kita harusnya pembelajaran, terserah. Pokoknya yang saya baca waktu itu pengajaran. Ganti aja sendiri. Yang pertama adalah pemahaman akan isi dari apa yang diajarkan atau content knowledge. Di Permendiknas 16 2007 itu di profesional. Kompetensi profesional. Ya atau tidak? Ini ada mulai ngantuk jam segini, heran. Bapak dan Ibu, para kepala sekolah yang ada di sini, mereka memahami apa yang diajarkan itu. Clear? Yang kedua, general pedagogical knowledge. Yang namanya pembelajaran makan asal sudah merencanakan, melaksanakan, dan kemudian mengevaluasi atau mengakses kan sudah. Apalagi sih? Merefleksi itu dilakukan bagian dari evaluasi, atau
Evaluasi itu tujuannya salah satunya untuk merefleksi pedagogical knowledge, kemudian pedagogical content knowledge. Selanjutnya apa? Curriculum knowledge. Kalau sudah cerita kurikulum itu, negeri ini maunya apa? Lalu kemudian kita mulai protes nih mikrofon, mengoperasionalkan seperti apa, mengimplementasikannya seperti apa. Kenapa? Cerita kurikulum sebenarnya hanya cerita dua saja, dokumen dan kemudian implementasi. Sibuknya negeri ini dokumen diuplak-uplak, tapi kemudian implementasinya, catat aja nanti tagihkan. Ada small group, ada small 1, 2, 3, 4. Mbak Ning ini belajar differentiated-nya dulu bareng sama saya, tapi saya lanjut sebagai narasumber gitu karena kualifikasinya memang sedikit lebih tinggi. Tapi kan beliau duluan di antara 1, 2, 3 temannya. Maka saya bikin small group, ada pionir-pionir yang di dalam grup kecil ini. Sehingga apa? Terjadi diferensiasi antara grup satu dengan grup lainnya. Ternyata karena dipimpin oleh Mbak Ning, maka cepat sekali pergerakannya. 4 orang ini akan saya terjunkan di kelompok-kelompok lain untuk membantu diferensiasi. Dan itu namanya penilaian proses. Kenapa? Ketika proses ini saya nilai, oh bisa ternyata, maka pembelajaran berbelok. Pak, nggak sesuai dengan modul ajarnya dong. Modul ajar yang baik sebagai sebuah perencanaan bisa mengantisipasi setiap kejadian. Maka pembelajaran mestinya berbelok setiap saat, nggak ada masalah. Dan itu differentiated. Nggak ketemu, menambahkan satu lagi saja, mengakhiri menambahkan satu lagi, dan sudah tahu dong kalau sudah ngomong satu itu akan berapa lama durasinya. Yang pertama, pastikan betul peserta didik kita itu mendapatkan manfaat akan learning area yang mereka pelajari. Clear? Diajarkan pengetahuan ini, diajarkan keterampilan ini karena manfaat untuk hidupnya nanti adalah. Yang kedua, pastikan betul mereka terbekali general capabilities. Ini bahasa Inggris 9 aja pronunciation-nya bagus begini, gimana 95 ya? General capabilities itu apa? Literasi. Anak-anak yang terliterasi. Kenapa? Kalau saya nuduh-nuduh, gerakan Pak Munir gini-gini tadi salah gitu, ada dasarnya. Dan literasi bukan hanya sekedar baca, tapi kemudian paham yang dibaca dan kemudian diimplementasikan ke dalam kehidupan nyata. Karakter, kemampuan, kecakapan abad 21, collaboration, communication skill, creativity, critical thinking. Mereka bisa menganalisis permasalahan dan kemudian didasarkan pada pengalamannya, didasarkan pada pengetahuannya, permasalahan yang seperti ini, datanya keluar sereset, diselesaikan dengan cara begini.